Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Ustazah Diana. Saya wali kelas 3B di SDIT El-Haq Buduran Sidoarjo. Di pekan ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Silahkan diperhatikan dengan baik video pembelajaran hari ini. Di pembelajaran pertama hari ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan itu harus diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, berapa, kapan. Yuk kita belajar bagaimana membuat kalimat tanya itu. Kalimat tanya yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh, apa yang kamu lakukan di Ahad pagi? Selanjutnya adalah kata siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Contoh, siapa namamu? Kata selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contoh, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Selanjutnya adalah kata kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contoh, kapan kamu berangkat ke desa? Selanjutnya adalah kata bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh, bagaimana cara mengerjakan tugas ini? Selanjutnya adalah kata berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contoh, berapa banyak uang sakumu? Nah, setelah kita belajar membuat kalimat pertanyaan tadi, coba teman-teman belajar membuat pertanyaan di buku tematik kalian ya. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dari hewan-hewan. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan. Yang pertama adalah hewan sapi. Manfaat hewan sapi yang bisa kita ambil adalah dari dagingnya, susu, atau kulit. Lalu dari hewan kuda, manfaat yang bisa kita ambil dari hewan kuda adalah dagingnya, kulitnya, dan tenaganya. Hewan selanjutnya, hewan apakah ini ya teman-teman? Nah, ini adalah hewan bebek. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dari hewan bebek ini? Yang pertama, kita bisa mengambil dagingnya, kulit atau bulu, dan telurnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pecahan. Apa kalian tahu pecahan itu? Yuk simak ceritanya. Halo teman-teman, pernahkah kalian membantu ibu memasak? Ahmad sangat suka membantu ibunya. Ahmad membantu ibu merapikan kamar tidur, kemudian menyapu rumah dan halaman. Membantu ibu adalah hal yang menyenangkan. Membantu ibu adalah perbuatan yang baik. Nah, hari ini Ahmad akan membantu ibu membuat donat. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, Ahmad mulai membuat donat. Setelah selesai membuat donat, Ahmad menghias donatnya. Setelah itu, Ahmad memotong donat untuk diberikan kepada adiknya. Mari kita perhatikan Ahmad yang akan memotong donatnya. Nah, ini adalah donat yang dibuat oleh Ahmad. Donat itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, teman-teman, ada berapa bagian donat yang telah dibelah? Yaps, betul, ada 2 bagian donat yang dibelah. Setengah dari 1 bagian dari donat itu akan diberikan kepada adiknya. Jadi, kita bisa menuliskan pecahannya 1/2 bagian. Setelah itu, setengah donatnya diberikan kepada Ahmad. Jadi, kita bisa menuliskan 1/2 bagian. Oke teman-teman, contoh selanjutnya. Sekarang donatnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Perhatikan potongan donatnya kita akan membagi menjadi 4 bagian. Nah, ada berapakah bagian donat yang setelah dipotong? Betul, ada 4 bagian.
4 bagian itu akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. 2 bagian diberikan kepada adik, berarti kita bisa menulis pecahannya 2/4. Setelah itu 1 donatnya akan diberikan kepada Ahmad. Jadi kita bisa menulis pecahannya 1/4. Dan sisanya akan diberikan kepada ibu. Jadi bisa ditulis pecahannya 1/4 bagian. Nah, sudah paham teman-teman? Ustazah kasih contoh sekali lagi ya. Hari ini ayahnya Ahmad datang dan membawa sebuah pizza. Pizza itu akan diberikan kepada Ahmad, adik, dan ibu. Pizza itu ada 8 bagian. 2 bagian diberikan kepada Ahmad, berarti kita bisa menulis pecahannya 2/8. Lalu 1 bagian diberikan kepada adiknya, berarti kita bisa menulis pecahannya 1/8. Lalu diberikan 1 bagian lagi ke ibunya, berarti pecahannya ditulis 1/8. Dan 3 bagian diberikan kepada ayah, berarti 3/8. Nah, seperti itu ya teman-teman cara penulisan pecahan. Apa itu pecahan? Yuk kita belajar tentang pecahan. Pecahan adalah pembagian 2 bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang, dan bilangan pembagi disebut penyebut. Contoh 3/8. Angka 3 kita bisa menyatakan dengan pembilang, dan angka 8 adalah penyebut. Ayo kita bermain kuis. Coba jawab pertanyaan berikut. Berapa pecahan kue jika Ahmad mengambil 1 potong kue? Berarti kita bisa menulis berapa teman-teman? Yap, 1/3. Karena potongannya ada 3. Selanjutnya, sebuah pizza. Berapakah pecahan pizza jika Ahmad memotong 3 potong pizza? Hasilnya adalah berapa teman-teman? 3/6. Betul sekali. Selanjutnya, nomor 3. Berapakah pecahan roti jika Ahmad mengambil 3 potong roti? Ayo, berapa? Kita bisa menuliskan angka 3 per... Ada berapa jumlah rotinya? Nah, 3/4. Nah, setelah kita belajar menuliskan pecahan, sekarang kita akan belajar menyatakan bentuk pecahan lain. Contoh, 1/2 sama dengan titik-titik per 8. Nah, berapakah angka yang harus diisi? Langkah yang pertama, kalian harus membagi 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi, angka 4 ini adalah harus dikalikan dengan penyebut dan pembilang. Ketika pembilangnya sudah benar, 2 dikali 4 sama dengan 8, maka 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah cara menyatakan bentuk pecahan lain. Ustazah akan memberikan contoh sekali lagi ya. Oke, 2/5 sama dengan titik-titik per 10. Langkah yang pertama, kita harus membagikan angka 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Maka 2 harus dikalikan sama dengan pembilang dan penyebut. Jika 2 dikali 2, berapakah hasilnya? Yap, hasilnya adalah 4. Dan 5 dikali 2, hasilnya 10. Jadi, bentuk pecahan lain dari 2/5 adalah 4/10. Seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya.